Mengapa bisnis keluarga sering terancam hancur di generasi ketiga? Karena ini memang menjadi fenomena umum di dunia. Contoh klasik di Indonesia adalah keluarga Oei Tiong Ham dari Semarang, yang 100 tahun yang lalu adalah orang terkaya Asia. Dan seperti kata pepatah, kekayaan keluarganya habis di generasi ketiga. Ayahnya merintis usaha, Oei Tiong Ham membesarkannya, dan saat ia meninggal, anak-anaknya yang berjumlah puluhan berebut warisan di pengadilan sampai 15 tahun. Generasi pertama ayah Oei Tiong Ham, Oei Chishen, adalah pengungsi dari Tiongkok karena menghindari perang saudara pemberontakan Taiping yang sedang melanda negerinya. Ini membuat 30 juta orang mengungsi baik ke wilayah lain di China atau ke luar negeri. Salah satunya adalah Oei Chishen yang datang ke Semarang pada 1858 saat usianya baru 23 tahun. Begitu sampai di Semarang, ia mulai mencari makan. Awalnya hanya menjadi penjual kelontong keliling dengan pikulan, tapi usahanya maju pesat dan dalam 5 tahun sudah memiliki toko kecil. Ia berdagang gula yang saat itu mulai banyak diproduksi di Jawa. Setahun setelah membuka bisnis ini, anaknya Oei Tiong Ham lahir. Generasi kedua ini, Oei Tiong Ham mewarisi karakter-karakter bisnis ayahnya yang gigih dan terampil. Disokong latar belakang ekonomi ayahnya yang sudah besar, ayahnya menyekolahkan Oei Tiong Ham dan mewajibkan belajar bahasa Melayu. Pendidikan ini membuat Oei Tiong Ham berbeda dengan ayahnya. Oei Tiong Ham bisa memanfaatkan jasa bank. Oei tahu lebih efisien dari sisi modal untuk pinjam bank saat beli panenan tebu untuk pabrik gula. Dengan demikian uangnya bisa untuk kebutuhan ekspansi lain, misalnya membuat pabrik pupuk. Kalau ayahnya sebisa mungkin tidak meminjam uang sehingga pertumbuhan bisnis tidak secepat Oei Tiong Ham. Generasi kedua biasanya membesarkan bisnis keluarga dengan hebat. Lalu bagaimana dengan generasi ketiga? Oei Tiong Ham memiliki 8 istri dan 26 anak. Ini belum termasuk anak dari belasan gundiknya. Setelah usianya tua, Oei Tiong Ham pusing memikirkan ahli waris. Akhirnya ia memutuskan hanya memberikan warisan pada 9 anak dan memutuskan warisan pada yang lain. Keputusan ini tidak bisa dijalankan di hukum Hindia Belanda, jadi ia pindah ke Singapura. Di sana ia meninggal pada 1924. Setelah itu, anak-anak yang tidak mendapat warisan menuntut ke pengadilan. Akhirnya warisan diselesaikan setelah sekitar 15 tahun bertikai di pengadilan. Kecenderungan bisnis keluarga bubar pada generasi ketiga ini adalah fenomena yang umum di dunia. Kalau di China dikenal dengan ucapan Fu Bu Guo Shan Dai atau tidak lebih kaya dari 3 generasi. Kalau di bahasa Inggris, 3 generation from shirt sleeve to shirt sleeves. Kalau di Indonesia memang nggak dikenal ungkapannya karena mungkin dulu nih nggak ada saudagar yang kaya banget turun-temurun sampai ngalahin kekayaan raja.